Ini bahasanya saya perhalus ya. Sudah saya perhalus. Jadi gue agak mikir nih, ini memperhalusnya kayak gimana. Mungkin ada semacam Islamofobia di dia. Walaupun kalau kita lihat dari posisinya saat itu, seharusnya statement itu tidak dilontarkan. Tapi halo, apa kabar semua? Balik lagi bareng saya Dimas Prakoso, masih di Insight with Dimas Prakoso. Pengalaman saya yang lain itu justru banyak terjadi pada saat saya sedang mendapatkan kesempatan untuk short course di luar negeri. Pada saat saya ada di Tiongkok, itu pengalaman saya banyak banget bersinggungan dengan sisi-sisi tersebut. Cuman ini bukan dari panitia, panitianya sangat baik. Bahkan dari konsulat yang di sini pun baik, semuanya well prepared. Hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak terduga itu justru muncul pada saat kita berinteraksi langsung dengan masyarakat sana. Dan oke, saya tidak mengalami itu secara langsung, dan yang mengalami adalah teman-teman saya. Teman-teman dari mana yang mengalami persoalan-persoalan rasisme ini adalah teman-teman yang notabene berasal dari Afrika dan kawasan Latin Amerika. Itu mereka benar-benar mengalami situasinya itu, dan situasinya benar-benar nggak enak banget gitu. Kalau saya mungkin juga bisa disebut ikut mengalami situasi tersebut juga, cuman kadarnya beda gitu loh. Kadarnya kalau saya itu adalah kadarnya lebih ke semacam lucu. Jadi bukan yang bener-bener bikin sakit hati atau bikin merasa orang tuh rasis banget sih sama gua, enggak gitu. Kalau saya, yang paling banyak saya alami pada saat itu adalah banyak sekali orang yang mengira saya ini adalah Chinese gitu. Jadi masyarakat lokal, masyarakat setempat itu mengiranya saya itu ya sama kayak mereka. Awalnya saya nggak nyadar ini sih, tapi saya baru ngerti itu pada saat saya berinteraksi dengan masyarakat. Misalkan harus ke swalayan ataupun kemana gitu, mereka akan ngobrol dengan saya dalam bahasa lokal. Saya kemudian menetralisir dengan maaf, saya bukan warga Tiongkok, saya orang Indonesia. Dan di situ mereka paham dan mereka minta maaf. Oke, maaf ya, kami nggak ngerti kalau kamu adalah orang Indonesia karena kamu hampir sama-sama kami. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian situasinya lagi adalah pada saat saya berinteraksi juga dengan program manajer saya. Berkali-kali dia bilang, awalnya sih nggak ngomong ya, tapi pada saat situasi dinner, salah satu dinner setelah sesi hari itu, kebetulan di situ saya satu meja dengan beliau. Kemudian ada teman dari Mongolia juga, ada teman-teman panitia juga. Kebetulan saya juga sering makan bareng dengan teman-teman dari Ethiopia. Nah, di situ program manajer saya bilang kalau Indonesia, kamu kayaknya nggak kayak orang Indonesia deh, karena kamu kayaknya lebih mirip dan lebih cocok sepertinya sama seperti kita orang Tiongkok. Lah, saya jadi mikir dari mananya mirip gitu kan. Dan ternyata memang benar, dia menyebutkan kalau dia bercerita banyak hal tentang Tiongkok, tentang sejarah Tiongkok juga, tentang persebaran masyarakat Tiongkok. Kemudian dia menyebut kalau kamu itu lebih mirip dengan orang-orang Tiongkok yang ada di sisi selatan. Oke, dari situ kemudian saya mikir, masa sih gitu. Nah, pada saat saya terjun sendiri ke lapangan, saya berinteraksi, saya bertransaksi dengan masyarakat lokal, saya beli barang. Di situ saya baru ngeh kalau oke, bener sih, emang bener. Mereka mengira saya adalah orang Tiongkok. Jadi mungkin iya juga kali ya. Dan sejak hari itu, program manajer saya setiap kali melakukan absen itu
kan menyebut by country, ya kan? Kita ada 17 negara waktu itu. Yang lain disebutkan by country kayak gitu. Pada saat tiba di saya, oh, kamu dari sini. Indonesia, Chinese, Chinese, Indonesia. Pasti dibolak-balik seperti itu. Dan itu sering banget. Hampir tiap hari itu kayak begitu. Saya jadi, oh oke. Kayaknya ngeblend aja gitu kan. Itu mungkin yang saya alami lucu ya. Kalau bagi saya itu lucu. Dianggap sebagai orang lokal di negara asing yang sama sekali saya belum pernah kesana, belum pernah main kesana, dan baru pertama kali itu, tapi udah dianggap sebagai orang lokal di sana. Nah, situasi-situasi berbeda yang benar-benar kerasa banget itu indikasi rasis itu justru dialami sama seperti yang saya bilang di awal, teman-teman yang berasal dari Afrika dan juga dari Latin Amerika. Pada saat itu sering banget karena saya bersahabat dekat sama teman-teman yang berasal dari kawasan Ethiopia. Penyebabnya simple sih sebenarnya. Kita sama-sama datang awal, kita lebih awal kenal gitu aja. Sesederhana itu awalnya. Kemudian kemana-mana kita selalu bareng, di bis pun duduk juga sering bersama juga. Nah, pengalaman rasisnya teman-teman saya ini adalah pada saat mereka transaksi misalkan. Jadi kita main, kita ke mana tuh namanya? Kita ke pusat oleh-oleh, kita ke pusat-pusat perbelanjaan. Teman-teman saya ini pasti minimal mereka akan dapat harga yang lebih tinggi. Sekencang apapun effort mereka untuk menawar, hampir bisa dipastikan itu tidak akan pernah goal. Itu satu. Terus secara nggak langsung ini juga ngaruh ke saya. Jadi kalau saya belanja sama mereka, harga yang saya dapat itu nggak akan murah. Karena pasti dipikirnya saya adalah bukan bagian dari teman-teman yang dari Afrika ini, tapi saya adalah guide-nya mereka. Dan kejadian itu sering banget waktu sama mereka. Kemudian penjualnya tuh sering ngomong ke saya dengan bahasa Tiongkok, menjelaskan harga, menjelaskan ini. Baru kemudian saya bilang, I'm Indonesian. Baru kemudian mereka, oh mohon maaf ya, baru mereka minta maaf di situ. Itu. Nah, kalau untuk urusan belanja dan lain-lain ini mungkin oke lah ya, wajar. Ketika kita datang ke suatu negara, kita orang asing, kita belanja, harga kita di up. Biasanya di mana-mana juga seperti itu kebanyakan. Nah, kondisi lain yang juga dihadapi oleh teman-teman ini adalah ini mungkin sekali dua kali, sehari dua hari kita biasa aja ya, kita enjoy aja, kita nyaman aja. Sering banget teman-teman ini sama warga lokal, dia jalan kemana itu diliatin terus. Jadi kayak misal kita jalan gitu ya, itu pasti teman-teman saya ini jadi pusat perhatian yang benar-benar ngeliatinnya tuh udah bukan yang kayak ngeliatin orang lain kayak gitu, tapi ngeliatinnya udah benar-benar ngikutin gitu loh, sampai dia hilang gitu. Jadi benar-benar ngikutin, dan itu nggak satu dua orang, banyak, bahkan kerumunan pun juga seperti itu. Gimana pun juga kalau kita merasakan hal seperti itu, lama-lama kan risih juga, ya kan? Itu yang dihadapi oleh teman-teman saya. Belum lagi ada beberapa teman saya yang mereka sejak dari hotel sampai pulang itu udah artis gitu. Mereka bener-bener kemanapun mereka pergi itu pasti dihadang untuk dimintain diajak foto bareng. Gue gak ngerti deh kenapa, tapi pasti seperti itu. Dan mayoritas yang diajak foto bareng adalah teman-teman dari Afrika, teman-teman kulit hitam. Nah, puncaknya adalah pada saat kami mau ke provinsi lain, kita naik kereta dari stasiun Beijingxi. Pada saat itu kita nunggu untuk boarding ke kereta, kita udah ada di ruang tunggunya, dan di situ tuh waktu itu saya sudah ada di gate karena pada saat itu saya sudah nyampe duluan.
Terus saya bareng sama teman-teman dari Mongolia, mereka sudah cukup paham bagaimana sistem perkereta apian di Tiongkok dan lain-lain. Saya dengan teman-teman Mongolia dan juga teman-teman dari Ethiopia ini udah minggir ke gate yang tepat gitu. Dan di situ relatif aman situasinya kan. Di sana kita bergerombol jadi satu, dan teman-teman yang ini yang dari Afrika, yang dari Ethiopia itu cuman dikit, cuman 3 orang. Jadi kita berbanyak gitu, dan mereka tidak mengalami apa-apa di situ. Tapi di bagian lain ada teman-teman itu dari negara-negara Afrika yang lain seperti Uganda, Sudan, South Sudan, Zanzibar, kemudian dari mana lagi ya? Banyak dari Jamaika juga. Itu mereka berkumpul menjadi satu di situ. Menjadi sebuah rombongan besar, mereka duduk di situ karena mereka dapatnya tempat duduk ya di situ sih. Maksudnya mereka nunggunya memang di situ, jadi mereka nggak ke tempat kita. Dan di situ, itu stasiun, itu ruang tunggu tuh ya, mereka tuh udah bener-bener kayak dikelilingin orang, jadi udah kayak bener-bener dijadiin tontonan gitu loh. Banyak orang ngeluarin handphone, banyak motret-motret, apapun kelakuannya di videoin, di foto-foto kayak gitu. Bahkan ada salah satu teman saya yang dari Jamaika. Jadi saat itu saya pengen ke toilet, saya lihat gerombolan itu, saya pikir apa kan? Oh ternyata teman-teman sendiri. Ada teman yang dari Jamaika tuh bener-bener dia tuh nggak nyaman dengan situasi kayak gitu. Dan dia cuma duduk di atas koper sambil nutupin muka. Dia ngomong gini, apa sih yang kalian lakukan itu apa? Kami itu bukan tontonan. Kami itu bukan kami itu bukan makhluk yang aneh. Kami itu bukan barang yang berbeda kayak kalian. Kenapa kalian menatap kami seolah-olah kami adalah makhluk yang aneh, alien kayak gitu? Kenapa sih seperti itu? Jadi dia tuh ngedumel itu terus. Waktu saya tanya kenapa, dia menjelaskan itu semua. Terus aku ngomong, oke, kayaknya kamu pindah aja ya dari sini ke sana deh, ke tempat kita. Terus dia ngomong, oh enggak deh, makasih, aku di sini aja sama yang lain gitu. Ya kesian sih, lihat kondisi seperti itu kasihan juga. Karena gini loh, kenapa sih harus sampai seperti itu gitu? Kan kita juga risih juga kan, nggak enak juga kan, gitu. Jadi pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang itu berasal dari negara-negara lain, orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita, pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah menimbulkan kesan bahwa mereka ini adalah alien, mereka ini adalah orang makhluk entah dari mana sehingga harus dijadikan tontonan. Tidak. Mereka, saya, kamu, kita semua adalah sama. We are a human gitu loh. Kita manusia, kita harus saling menghargai, kita harus bisa saling menjaga privasi masing-masing gitu. Jangan sampai kita bertindak melebihi batas. Yang seperti itu tadi benar-benar yang melebihi batas sih. Oke, finally saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di Insight with Dimas Prakoso edisi selanjutnya. Dadah.